Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Dan kali ini kita akan belajar tentang mertua menantu atau orang tua anak. Karena itu hubungan yang tidak bisa terpisahkan begitu rupa setelah kalian menikah. Tetap kalian itu akan punya orang tua baru. Bapak ibu baru, papa mama baru, papi mami baru. Jadi bukan hanya sebutannya baru, tapi juga perlu dibangun isi dari hubungan ini seperti keluarga. Perlakukan mertuamu seperti orang tuamu sendiri. Kalau kamu bisa bertekad, bersikap begitu dengan pasanganmu, maka terbangunlah dua keluarga besar yang disatukan dalam hubungan yang semakin manis. Jadi orang tua dan mertua, anak dan orang tua ketika mereka sudah menikah maka harus memiliki konsep baru tentang keluarga. Bahwa tidak bisa sepihak, tidak bisa egois. Dan kali ini kita akan membahas topik, perlukah membuat peraturan tinggal bersama? Perlukah membuat peraturan tinggal bersama? Pak, kami ini mau tidak mau harus tinggal di rumah orang tua yang adalah mertua buat pasanganmu. Buat kamu sebagai anaknya nggak ada masalah, tetapi tetap harus diubah konsep pikirnya. Tidak sembarangan lagi karena kamu sudah menikah. Kamu tidak bisa sembarangan lagi sepertinya kamu ini seorang bujangan. Sementara kamu sudah membawa istrimu atau suamimu ke keluargamu. Jadi ya harus diubah konsep pikirnya. Tidak sebebas dulu lagi. Bahkan kalau kamu memperlakukan orang tuamu sembarangan pun, tidak cuma berdampak kepada kamu sebagai anaknya, tetapi juga bisa berdampak kepada pasanganmu, yaitu menantunya. Jadi kalau pertanyaannya, perlukah peraturan tinggal bersama dibuat? Ya kalau seperti peraturan yang tertulis ya dengan kemudian ada dampak hukumnya, rasanya tidak. Mengapa? Ya karena mau tinggal bersama sebagai keluarga yang rukun. Tapi kalau umpamanya dibuat yang tertulis, Pak, ya janganlah, saya tetap katakan janganlah. Karena rumahmu itu bukan negara dengan seperangkat petugas untuk menegakkan keadilan, keamanan, kesejahteraan. Tidaklah. Kan namanya juga hubungan kekeluargaan. Perlukah? Ya sekali lagi, saya tidak dalam kekuasaan wewenang untuk memaksa kamu. Saya hanya mau berikan cara pandang. Perlukah dibuat peraturan tinggal bersama? Kalau saya perlu. Dibuat, dibicarakan, disosialisasikan, disepakati bersama. Itu akan menolong. Oke, kita balik lagi. Kalau kamu membawa pasanganmu tinggal di rumah orang tuamu, buat kamu sepertinya mudah. Karena kamu tidak perlu melakukan penyesuaian apapun. Kamu sudah tinggal dengan orang tuamu puluhan tahun. Tetapi bagaimana dengan pasanganmu, yaitu menantu dari orang tuamu? Perlu penyesuaian. Contoh ini. Ada keluarga yang kalau mau masuk rumah, memang dilepas sandal sama sepatunya.
Jadi masuk rumah itu memang ya kakinya telanjang. Karena rumah itu sudah bersih. Dan ada yang namanya keset di depan pintu. Ada tempat untuk sandal atau sepatu, rapi. Tapi ada keluarga yang sembarangan. Budayanya ya memang boleh aja. Bahkan sampai sandal itu masuk ke kamar. Boleh aja. Ada yang begitu. Bayangkan urusan sandal atau sepatu, tapi beda budaya. Buat kamu dan keluargamu, contohnya, enggak apa-apalah pakai sandal masuk rumah, enggak apa-apalah. Bahkan masuk tempat tidur, bahkan masuk kamar tidur enggak apa-apa, asal jangan naik tempat tidur. Ya itu terserahlah aturan keluargamu. Tapi kalau pasanganmu, yaitu menantu orang tuamu, punya kebiasaan yang berbeda, dia pasti akan mau tidak mau menyesuaikan. Mengapa? Ya karena tinggal serumah. Kemudian, ini baru masalah sandal sepatu loh. Masalah membuang sampah. Menyimpan sampah, membuang sampah. Keluargamu biasa. Ya sampah itu ya ada tempatnya. Buang sampah ya ada di kamar ada tempat sampah. Di sudut ruang tamu ada tempat sampah. Di dapur ada tempat sampah. Di garasi ada tempat sampah. Sudah terbiasa begitu. Sementara pasanganmu sembarangan. Bahkan terbiasa naruh kotoran disisipkan begitu sembarangan. Kenapa? Banyak pembantunya yang akan membersihkannya, sementara di rumahmu tidak ada pembantu. Ada perbedaan kebiasaan yang harus disesuaikan. Itu baru bicara sampah loh. Belum bicara tentang makan. Keluargamu tidak biasa makan bersama. Ya makan sendiri-sendirilah. Tidak biasa makan bersama di meja makan. Biasanya makan di depan TV, di kamar, dan yang lain-lain. Sementara pasanganmu terbiasa makan teratur. Makan bahkan ada jamnya. Dan khususnya makan malam, makan bersama-sama. Keluargamu tidak. Sehingga bagaimana caranya ini? Pasanganmu tidak berani makan. Mengapa? Karena nunggu diajak bersama-sama. Sementara kalian ya makan-makan aja. Loh ini perlu dibicarakan loh. Jadi perlukah membuat peraturan tinggal bersama? Kalau saya tetap perlu dibicarakan, disosialisasikan. Dan milikilah cara pandang yang sama tentang tinggal bersama orang tua atau dengan mertua. Yang pertama, ada area khusus. Kalau kamu sudah menikah, kalau kamu tinggal di kamar, ya satu kamar, maka itu adalah area khusus di mana itu kekuasaanmu penuh. Kamar mandi dalam, kamarmu sendiri itu adalah areamu. Orang tua dan mertuamu tidak bisa sembarangan masuk kecuali izin, kecuali sepengetahuan. Mau seberantakan apapun kamarmu itu urusanmu. Mau sekotor apapun itu urusanmu. Jadi sepakati dulu, ada area khusus. Ada area umum. Berikutnya, ada yang namanya area bersama. Contoh, dapur, alat-alat dapur. Contoh, mesin cuci. Contoh, alat pembersih mobil. Mobilmu sendiri, mobil orang tua atau mertuamu sendiri. Itu ada area bersama. Dan area bersama ini harus disepakati. Contoh nih, sudah sepakat bahwa untuk area bersama dapur, kalau sudah selesai pakai harus dikembalikan, harus bersih.
Dan ini dibicarakan. Saya ingatkan bahwa juru bicaranya adalah anaknya. Jadi bukan langsung mertuamu ini ngomong kepada menantumu. Ya untuk beberapa hal sederhana oke. Atau mertuamu dan menantunya ini sudah membangun hubungan yang baik, is oke. Tapi untuk menjaganya tetap perlu ada yang namanya peraturan dalam tanda petik. Kesepakatan yang dibuat. Jadi untuk dapur bersama caranya begitu. Termasuk alat makan. Alat makan kalau sudah selesai dipakai harus dikembalikan ke dapur. Bayangkan betapa menjengkelkannya kalau punya anggota baru dan sembarangan. Taruh habis makan sembarangan, taruh sampah sembarangan. Jadi mau tidak mau harus ada peraturan dalam tanda petik. Konsensus, kesepakatan. Harus seperti apa? Perlukah peraturan tinggal bersama? Saya katakan perlu. Demi kebaikan, demi kerukunan, supaya saling membantu. Jadi mulailah berpikir, harusnya dibuat ya. Dan kalau itu sepakat dua keluarga loh. Kamu dengan pasanganmu dan anakmu dan orang tuamu atau papa mama mertuamu, bicarakan dengan baik. Tetapi perlu tidaknya saya kembalikan ke kamu. Saran saya, perlu demi kebaikan. Tapi terserah kamu. Sekali lagi, saran saya, demi kebaikan bersama. Tapi terserah kamu. Pak, sebenarnya yang mana? Terserah kamu. Saya hanya orang luar yang memberikan cara pandang yang berbeda demi kebaikanmu. Kita akan lanjutkan di episode yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.